Tahu Endah kemana? Endah udah 3 pertemuan kemarin nggak? Nama saya 2 pertemuan kemarin. Ada kabar? Kalau Endah itu udah keluar, Pak. Apa sih? Iya, pas itu saya tanya, katanya dia keluar. Udah ngirim surat ke akademis? Belum tahu. Harus itu ya mestinya. Coba nanti tanyain ke dia ya kalau memang valid dia keluar, harusnya ada suratnya. Ya. Ahmi juga nggak ada kabar. Aulia belum ada kabar. Kemarin Dia sehat-sehat aja kayaknya. baru bilang pagi sakit meriang. Di kampus meriang dia. Oke. Oke, baik. Oke, segini aja nggak ada masalah. Kita langsung mulai aja ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram kelas sama diagram objek ya. Kelas diagram sama objek diagram. Kalau kemarin kan use case. Nah, sekarang kita mulai berlanjut ke kelas diagram sama objek diagram. Ini Intan sama Kamal stylenya harus begitu ya. Oke, baik. Jadi ada 4 sub topik di sini. Sama untuk kedua diagram. Pertama definisinya dulu, lalu bagaimana struktur dan penggunaannya, beserta contohnya ya, untuk masing-masing diagram kelas sama diagram objek. Nah, ini diagram kelas ya. Kelas masih ingat? Kayak gimana kelas? Masih ingat ya kemarin? Jadi diagram kelas ini menggambarkan struktur sistem ya. Dari sisi pendefinisian kelasnya, atributnya apa saja, operasinya apa saja di dalam kelas itu, sama hubungan antar objek. Masih ingat ya, kelas itu adalah kumpulan dari objek-objek. Oke? Yang memiliki atribut dan atribut yang sama. Nah, yang akan dibuat untuk membangun sistem. Ya, jadi dia akan menggambarkan struktur sistemnya berdasarkan kelas-kelas tadi atau objek-objek. Karena ini kan objek oriented ya. Nah, diagram kelas ini mendeskripsikan hubungan statis ya, terdapat di antara mereka. Kenapa statis? Karena diagram kelas ini nggak gambarin apa yang terjadi kalau mereka berhubungan. Apa yang terjadi kalau antara dua kelas itu atau antar kelas yang lain itu berhubungan. Enggak. Dia cuma menggambarkan hubungan apa yang terjadi. Cuma itu aja. Nah, misalnya apa ya, diibaratkan seperti orang pacaran gitu. Nah, kalau kita dari sisi eksternal, kita cuma melihatnya hubungan apa yang terjadi gitu. Oh, pacaran. Udah, cukup sampai di situ aja. Kita nggak perlu apa yang terjadi kalau mereka pacaran gitu. Ya, jadi penggambarannya hanya cukup hubungan apa yang terjadi. Bukan apa aja yang terjadi kalau mereka berhubungan. Di situ. Karena proses secara lengkapnya, terus interaksinya, sekuensnya itu
tidak dijelaskan di kelas diagram, tapi di diagram yang lain nanti yang menjelaskan alurnya. Nah, di sini juga diagram kelas menunjukkan batasan-batasan yang terdapat pada hubungan antar objek dalam sistem. Ya, objek masih ingat lah ya. Nah, misalnya objek atau kelasnya itu mobil, terus ada motor, ada perahu, ada pesawat. Nah, misalnya ada kelas yang menunjukkan bahwa itu transportasi darat. Nah, objek yang terhubung ke dia ya tentunya cuma mobil dan motor saja, gitu. Pesawat terbang tidak. Tapi kalau yang ada kelas lagi menunjukkan transportasi udara, berarti objek itu hanya terhubung ke pesawat saja. Seperti itu ya. Itu jadi menunjukkan batasan-batasannya. Ya, ini yang kemarin. Jadi di dalam diagram kelas sudah jelas isinya ada kelas-kelas semuanya, dan kelas ini terdiri dari 3 area ya. Ada 3 baris di situ. Baris pertama itu nama kelasnya, baris keduanya atributnya atau variabel yang dimiliki oleh objek-objek di dalam kelas tersebut, sama operasi atau metode. Jadi apa saja yang dilakukan di dalam kelas tersebut. Objek-objek itu bisa ngapain aja, gitu. Ya, misalnya contohnya kan manusia. Kalau kemarin mobil ya, kalau sekarang kan manusia. Saya atributnya nama, terus usia dia berapa, tanggal lahir, mungkin alamat, nomor HP, terus apa ya, kerja di mana, kuliah di mana. Terus operasi dari kelas manusia kan sudah jelas, mereka berjalan, makan, minum, tuh kayak Kamalia sekarang. Nah, gitu. Itu operation. Jadi salah satu operation yang sedang dia tunjukkan tadi. Ada lagi yang bisa nyontohin? Kira-kira kelas apa? Nah, terus kelas itu memiliki atribut dan operasi apa? Salah satu aja, nggak apa-apa. Yang gampang-gampang aja. Duh. Nggak ada yang saya nyontohin nih. Salah satu kelas aja. Kayak binatang ya, Pak. Ya, boleh, boleh. Kayak kemarin dong ya. Coba, tapi boleh nggak apa-apa. Atributnya itu berarti apa ya? Usia, terus apa jenis kayak mamalia itu apa ya namanya? Oke, jenis kayak bertelur apanya gitu, Pak. Terus operasinya itu berjalan, makan, minum. Siapa? Sama aja ya. Oke. Nggak apa-apa, tapi itu contoh. Dan benar-benar aja, nggak ada masalah. Ini Intan lama-lama jidatnya aja nggak kelihatan. Nah. Oke, kelas, ya mudah-mudahan nggak ada yang salah lagi ya. Kelas itu yang seperti ini. Penulisannya nanti ada di belakangnya. Nah, ini. Jadi kalau nama kelasnya itu yang atas, itu nanti kalau di dalam diagram, dia rata tengah ya, dan huruf pertamanya kapital, itu penulisan kelas seperti itu. Terus kalau atributnya sendiri rata kiri, sama operasi juga dia rata kiri. Nah, dia huruf pertamanya non kapital, terus ada tipe datanya juga. Ya, misalnya ada alphanumerik, string, boolean, atau integer, dan lain-lain. Itu nanti ada di contoh. Lalu operationnya itu ya tadi rata kiri juga, dan masing-masing dari operationnya itu diakhiri dengan tanda kurung ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, terus ada juga additional, kadang-kadang ditambahkan lambang plus, minus, atau tanda pagar. Nah, ini buat ngambarin, tapi ini nggak wajib ya, nggak wajib.
Ini kalau memang sistemnya kompleks sekali perlu, tapi kalau untuk menggambarkan sistem yang sederhana saja itu ini nggak perlu. Ya, dia menggambarkan tanda-tanda baca tadi itu menggambarkan aksesibilitas dari atribut atau metode, kayak hal encapsulation kemarin, ya, yang berfungsi untuk supaya kelas tersebut tuh nggak bisa diakses oleh kelas lain. Jadi kalau nanti ada tanda plus, tanda tambah, itu maknanya publik, ya. Jadi atribut atau metode yang ada di dalam kelas tersebut dapat diakses secara langsung dari luar kelasnya, ya. Jadi bisa diakses oleh kelas lain si atribut sama metodenya atau operationnya, ya. Nah, kalau ada tanda minusnya, berarti itu tandanya dia private. Jadi si kelas atau atribut itu hanya bisa diakses oleh metode yang ada di dalam kelas itu sendiri, ya. Hanya di lingkup kelas itu aja itu bisa diakses. Dan kalau ada tanda pagar itu protected, ya. Jadi kelas atau atribut itu tuh cuma bisa diakses oleh kelas yang berada di dalam package yang sama atau subclass dari kelas itu sendiri. Ingat ya, kalau di dalam package kan itu kumpulan kelas-kelas, ya. Nah, jadi kalau ada tanda protected, berarti kelas atribut itu cuma bisa diakses oleh kelas yang ada di dalam package tersebut, kelas-kelas yang ada di lingkup package itu tadi. Nah, selain fungsi utamanya yang menggambarkan struktur sistem, diagram kelas juga punya fungsi-fungsi lain kayak memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain ditentukan oleh UML. Ya, notasi-notasinya ini juga nanti akan dipakai juga untuk diagram yang lain, misalnya kayak diagram objek ini kan berkaitan dengan diagram kelas. Nanti kalian lihat deh bentuknya kayak gimana. Nah, terus memberikan gambaran umum mengenai skema suatu sistem. Jadi kelihatan nih kira-kira gambaran umumnya, nanti objek-objek yang terlibat, function-function yang ada, itu seperti apa, itu bisa dilihat. Terus menyampaikan secara visual kebutuhan spesifik dari suatu sistem. Nah, buat tahu kebutuhannya dari mana, ya lihat aja nanti objek yang terlibat apa, nah, dia di dunia nyatanya membutuhkan apa. Itulah nanti yang akan di-create di dalam sistem. Ya. Terus dapat digunakan sama bisnis analis untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis, ya. Jadi kalau bisnis analis biasanya punya model juga, dia bisa baca UML seperti ini, jadi bisa dia implementasikan juga dalam pemodelan dari sisi mereka, gitu. Nah, lalu kita pendefinisian kelasnya dulu ya di dalam diagram kelas. Jadi kita ke generalnya lagi, kelas itu adalah sebuah spesifikasi yang kalau diinstansiasi, itu instance namanya, akan menghasilkan sebuah objek. Oke? Ingat, karena kelas adalah kumpulan dari objek. Jadi kalau dipilah satu-satu, yang keluar adalah objek-objek. Kumpulan objek-objek. Nah, yang merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Oke. Nah, kelas ini menggambarkan keadaan, ya, keadaannya lewat atribut sama properti, atribut atau properti atau variabel lah. Oke, intinya itu atributnya. Suatu sistem, nah sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Lewat apa? Lewat operation atau metodenya. Ya. Jadi keadaannya itu digambarkan lewat atributnya, terus gimana caranya buat manipulasi keadaan tersebut itu lewat operation atau metodenya. Nah, kelas-kelas yang ada di dalam struktur sistem itu ya tentu harus bisa melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi kelas-kelas yang dibuat, objek-objek yang terlibat itu benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan sistem. Makanya di situ perlu analisis. Nah, dan ada 4 struktur kelas
yang sebaiknya ya dimiliki kalau mau bikin diagram kelas, tapi ini nggak wajib. Ya, kalau bisa dia mengandung kelas utama, ada main kelasnya. Jadi kelas ini yang memiliki fungsi awal, jadi dia dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kelas itu yang dipanggil. Gitu. Terus kelas interface, kelas ini dia mendefinisikan dan mengatur tampilan ke penggunanya nanti. Ya, jadi apa aja yang mau muncul gitu di pengguna, apa aja yang mau ditampilkan data-datanya, itu diatur oleh kelas interface. Lalu kelas yang diambil dari pendefinisian use case. Ini juga karena memang terkait dengan use case, jadi ada beberapa definisi dari use case yang bisa diambil menjadi kelas di diagram kelas. Jadi untuk menangani fungsi-fungsi yang harus ada, yang benar-benar harus ada di dalam sistem, itu bisa diambil dari use case juga. Ya, di dalam use case kan ada aktornya kan, aktor bisa jadi objek gitu kalau di kelas. Terus proses-proses yang ada di dalam use case kan bisa jadi metode di dalam kelas seperti itu. Terus ada juga kelas entitas, entity. Nah, ini digunakan untuk membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang nanti akan diambil maupun disimpan ke database. Ya, jadi entity-nya itu nanti akan diambil atau disimpan ke dalam database. Nah, jenis tulis yang di atas itu tadi, ada 4 itu tadi, bisa digabungi atau ya nggak perlu dipakai dengan berbagai pertimbangan tentunya. Yang penting fungsi-fungsi yang sebaiknya ada pada struktur kelas itu tetap ada. Ya, jadi jangan sampai fungsi-fungsinya tuh sampai ada yang tidak terdefinisi itu yang menyebabkan pemrogramannya jadi terhambat nanti, itu jangan sampai. Yang penting fungsi-fungsinya ada walaupun tidak mengandung keempat jenis kelas tadi itu. Terus susunan kelas juga bisa ditambahkan lagi ke kelas utilitas yang lain, jadi bisa koneksi ke DB gitu, ke database-nya itu bisa digambarin juga. Itu opsional ya, membaca file teks dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi kompleksitas dari sebuah diagram kelas ya akan tergantung kebutuhannya. Tidak berarti yang sangat kompleks itu bagus juga, karena bisa jadi akan sulit dibaca gitu loh untuk desainer sistemnya nanti. Nah, kita ke abstraksi kelas. Jadi ya tentu harus diabstraksi dulu ya kalau mau mengidentifikasi. Jadi abstraksi itu kita balik lagi menemukan hal-hal mendasar pada suatu objek dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya insidental. Misalnya manusia punya hal-hal mendasar yang ada di dalam diri manusia kan ya, seperti identitasnya lah ya, namanya, terus ya umurnya, jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, nomor identitasnya, apa lagi? Metodenya misalnya dia bisa ngapain aja gitu lah. Kalau di dalam sistem yang sifatnya insidental atau yang tidak terjadi tapi tidak berkaitan dengan sistem, itu nggak perlu dimasukkan, tidak perlu dijadikan abstraksi terhadap kelas tersebut. Misalnya sistemnya tentang apa ya, dia montir deh, dia mempunyai kemampuan untuk melakukan servis rem, melakukan servis gas gitu. Tapi dia pun bisa mencuci akuarium misalnya. Tapi karena itu tidak berkaitan dengan sistem, ya otomatis abstraksi dari objek si montir tadi itu nggak bisa dimasukin ke dalam sistem. Jadi yang benar-benar dibutuhkan aja, yang benar-benar dibutuhkan dari objek tersebut terhadap sistem yang akan dibangun. Ya. Jadi atributnya, operasinya, itu benar-benar
harus disaring yang benar-benar dibutuhkan aja di dalam sistem. Nggak semuanya bisa dimasukkan. Karena kalau terlalu banyak atribut, terlalu banyak metode, itu akan mempersulit pemrogramannya dan sebenarnya tidak terpakai juga, jadi buang-buang buang-buang effort aja. Ya. Nah, terus seringkali masalah yang berbeda membutuhkan sejumlah informasi yang berbeda pula pada area yang sama. Nah, misalnya dalam perbaikan motor misalnya. Nah, misalnya ada kerusakan pada lampu. Nah, informasi yang dibutuhkan untuk membetulkan lampu adalah dicek dulu bohlamnya, ya kan, misalnya reflektornya, kabelnya, atau akinya. Nah, apakah berhubungan dengan problem misalnya mesinnya macet gitu? Cek dulu olinya, cek dulu filternya. Nah, apakah ketika kita melakukan perbaikan lampu, informasi dari perbaikan mesin tadi yang oli macet dan sebagainya itu dibutuhkan juga dalam perbaikan lampu? Kan enggak kan? Nah, jadi walaupun pada satu area yang sama, dalam hal ini tadi yang saya jelaskan adalah motor, nah masalah yang berbeda butuh informasi yang berbeda juga, ya. Makanya atributnya tentu beda, kayak lampu kan. Untuk perbaikan penerangan gitu, cek lampu, kabel, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya mesin yang macet itu perbaikan mesinnya, itu cek kondisi oli, filternya, dan lain-lain. Jadi gitu ya, masalah yang berbeda, informasinya juga berbeda, walaupun di satu area yang sama. Nah, ada juga multiplicity, dan ini juga tidak semuanya ya, tidak semuanya menampilkan multiplisitas seperti ini. Ini hanya untuk penekanan aja, ya. Nanti ada contohnya di contoh diagram kelas. Nanti di dalam asosiasi, di dalam garis hubungannya tertulis 0, 1. Itu artinya tidak ada atau satu objek. Contohnya kayak gitu tuh. Sebuah kursi pesawat dapat memiliki 0 atau satu penumpang saja. Ya, jadi kursi pesawat kan kalau dia dalam dia tidak reserve, otomatis kan nggak ada yang dudukin kan, 0. Nah, kalau dia udah reserve, otomatis didudukin kan, tapi kan maksimal 1, ya. 1 kursi pesawat ya. 1 kursi pesawat akan diduduki oleh 0 atau 1 penumpang saja. Artinya tidak diduduki atau diduduki, tapi hanya 1 penumpang saja. Itu nanti maksud dari multiplicity itu. Terus ada juga yang ditampilkan hanya angka 1, itu artinya pasti satu objek. Nah, jadi satu order hanya dapat dimiliki satu pelanggan. Ini contoh aja ya, satu order hanya dimiliki satu pelanggan. Nggak mungkin kan dalam satu struk itu terdiri dari pesanan 2 atau 3 pelanggan sekaligus. Misalnya ke material gitu, ada bahan-bahan misalnya semen, pasir, paku, kabel, dan lain-lain, tapi atas namanya si A, si B, si C. Nggak mungkin kan? Karena orderan itu adalah milik satu orang, harusnya seperti itu. Ya, jadi satu order hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Terus ada juga multiplicity seperti 0 ke bintang atau bintang aja, itu artinya tidak ada atau lebih objek, lebih dari satu. Misalnya kelas A bisa memiliki 0 atau lebih siswa. Bisa aja kelas itu nggak punya siswa, atau jika ada siswanya itu bisa banyak, lebih dari satu. Nah, terus ada juga 1 ke bintang, itu maksudnya 1 atau lebih objek, atau setidaknya 1 ya. Nah, misalnya untuk beroperasi, angkot dapat memiliki 1 atau lebih penumpang. Jadi misalnya angkot mau jalan gitu, kalau kosong kan dia nggak jalan kan, nggak dioperasikan. Tapi kalau udah 1 aja, ya dia bisa jalan dong, sambil nyari penumpang lagi. Apalagi kalau udah banyak penumpangnya, dia pasti jalan. Kayak gitu ya. Jadi
untuk beroperasi angkot memiliki satu atau lebih penumpang. Ini contohnya bisa banyak sekali untuk multiplicity ini. Ini untuk penegasan sih ya. Jadi satu objek itu bisa diakses oleh beberapa objek gitu dalam satu waktu yang sama, dalam satu application. Nah, relasinya mirip-mirip sama use case kemarin. Ada asosiasi. Asosiasi ini gambarin hubungan antar kelasnya ya. Nah, jadi cuma hubungannya aja. Jadi umumnya kelas yang memiliki atribut dari kelas lain gitu. Jadi ada dua kelas atributnya sama gitu, ada ditarik garis nanti. Atau kelas yang harus mengetahui keberadaan kelas lain. Jadi kelas itu jika sudah berdiri dan mau dijalankan, itu membutuhkan kelas lain. Nah, itu harus ada asosiasinya, harus ada hubungannya. Terus kadang juga ditambah sama label untuk penegasan, sama multiplicity tadi untuk memperjelas hubungannya. Terus ada agregasi. Nah, agregasi ini gambarin hubungan bagian dari atau bagian ke keseluruhan. Ya. Jadi satu kelas itu bisa aja memiliki atau bisa dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Nah, di mana kelas tersebut merupakan bagian dari kelas yang sebelumnya. Terus ada generalisasi, sama ya masih mirip-mirip kayak kemarin juga. Dia menggambarkan hubungan dari beberapa subkelas kepada superkelasnya. Ya. Itu jadi subkelas itu punya fitur-fitur, punya metode, mungkin apa atribut yang sama seperti di superkelasnya. Jadi dia adalah pembagian yang sifatnya lebih umum. Kalau umumnya itu superkelasnya, tapi kalau yang spesifiknya itu subkelasnya, seperti itu. Terus ada dependency juga. Dependency itu ketergantungan ya, dia menggambarkan hubungan di mana pada satu kelas akan mempengaruhi kelas yang lain. Jadi dia akan bergantung antara dua kelas itu. Nah, diibaratkan jika itu sebuah elemen ya, maupun itu kelas atau package. Nah, kalau ada perubahan di salah satu elemen, maka akan mengakibatkan juga perubahan di elemen yang lain. Jadi dependency, depend, tergantung. Kalau satu berubah, yang satunya lagi yang terkait itu juga ikut berubah. Nah, simbol-simbolnya seperti ini. Untuk kelas tentunya sama ya. 3 garis, 3 bagian. Atas nama kelasnya, tengah atributnya, bawah dia operation-nya, atau metodenya. Lalu ada interface. Ini nggak selalu digunakan, agak jarang. Dia mirip sama kelas. Dia mendefinisikan perilaku yang kohesif, yang saling terkait. Harus memiliki setidaknya satu kelas untuk mengimplementasikannya. Misalnya ada kelas untuk mencetak, ya, mencetak. Ada beberapa kelas yang dibutuhkan yang mempunyai metode mencetak gitu. Nah, supaya ketika ada request untuk mencetak itu tidak langsung akses ke kelas yang terkait, itu dibuatkan dulu interface-nya. Jadi request tadi akan masuk ke interface-nya dulu, baru akan diarahkan ke kelas yang terkait dengan dia. Misalnya ada 3 kelas dengan fungsi print gitu. Print-nya juga ada banyak fungsinya. Print animal atau print tumbuhan namanya itu misalnya. Nah, sistem itu akan mengakses ke interface-nya dulu. Jadi tidak perlu langsung ke kelasnya tersebut. Ya. Tapi ini agak jarang dipakai. Nah, yang kalau asosiasi sudah jelas ya, dia garis biasa saja. Ini relasi kelas dengan makna umum. Ya, cuma nunjukin kalau dia berhubungan, cuma itu aja. Ada asosiasi berarah, directed association, itu penegasan ya, jadi maknanya kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Nah, terus ada generalisasi, panahnya seperti itu, ada segitiga kosong. Maknanya generalisasi spesialisasi yang tadi ya simbolnya seperti ini.
umum khusus itu di pertemuan kemarin juga sudah. Lalu ketergantungan dependensi seperti biasa garis putus-putus dengan tanda panah. Jadi ketergantungan nih kelas yang satu akan bergantung pada kelas yang satunya lagi. Terus ada agregasi seperti itu bentuknya. Jadi makna dari semua bagian whole part. Lalu ada package dan ini tidak selalu ya, tidak selalu ada. Ingat package adalah kumpulan dari kelas, sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas. Tapi ini jarang dipakai kalau dalam menggambar diagram kelas. Jadi arah karena relasi pada diagram kelas mengarah pada diagram kelas yang lebih besar kontrolnya. Ini kita lihat contohnya. Nah, ada dua kelas, order dan customer. Si order punya atributnya itu date receive-nya kapan, is prepared-nya kapan, number-nya, price-nya. Jadi order itu jenis datanya date ya, kapan tanggal dia diterima atau dibuat, terus dibayar kapan, harganya berapa, order number berapa, gitu. Terus customer ada atribut nama sama alamat, ini dicontoh ya, nama sama alamat. Nah, hubungannya ya seperti itu, ada asosiasi. Ada satu di customer, ada N ya, N ini jumlahnya, N itu bisa banyak atau bisa berapapun angkanya gitu, tergantung ketika sudah menjadi anggota tentu akan mempunyai atribut yang lain kayak ID anggotanya berapa, terus nama anggotanya kan diambil dari nama mahasiswa, itu kelasnya juga diambil dari kelas mahasiswa, nah sama jurusannya adalah diambil dari mahasiswa tersebut, gitu. Intinya adalah ID anggotanya, ya dia operationnya datang sebagai anggota. Terus dia mau meminjam buku, otomatis dia akan terkait dengan kelas buku dan peminjaman. Ya kan? Di dalam buku ada atribut seperti itu, kode buku, judul buku, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa. Ya, di dalam sistem kelas buku ini bisa input data buku ke dalam database ya, update data buku dan delete datanya. Nah, kalau ada peminjaman, otomatis akan dilihat lagi nih. Harusnya ada ID anggota sih ya. Jadi ID anggota yang meminjam itu siapa, terus NIM-nya kan diambil dari kelas mahasiswa ya. NIM-nya berapa, kapan tanggal pinjamnya, buku apa yang dipinjam, kapan tanggal kembalinya, nah, itu ada di proses peminjaman tuh. Jadi di kelas peminjaman dia akan menginput transaksi dalam sistem. Siapa yang ngurus peminjaman? Petugas perpustakaannya. Nah, petugasnya pun kan jadi kelas dulu. Nah, petugasnya sendiri kan punya kode petugasnya apa dan siapa nama petugasnya. Terus si petugas perpustakaan itu ngapain aja? Bisa input data anggota di dalam database ya, bisa update data anggota juga. Itu peminjaman yang diurus sama petugas perpustakaan tuh kalau dilihat di dalam diagramnya ya. Dia akan mengambil proses peminjamannya dan data bukunya juga yang jelas. Nah, terus ada lagi denda nih, ada kelas denda, misalnya ada yang terlambat gitu, anggota terlambat mengembalikan. Nah, semua juga dicatat di situ di dalam kelas denda. Siapa ID anggotanya? Harusnya ada ID anggota ya di sini. ID anggotanya siapa? Terus NIM-nya. Siapa dari NIM-nya aja kan udah ketahuan kan nama kelas jurusannya apa gitu. Terus kode buku yang dia pinjam.
Nah, kapan tanggal pinjamnya, kapan tanggal kembalinya. Kalau tanggal kembalinya di luar ketentuan, berarti kan dia men-trigger untuk mengeluarkan denda seperti itu. Jadi di kelas denda itu akan ada proses input denda anggota sama update denda anggota. Misalnya udah dibayar dendanya, dia udah selesai proses di dendanya itu. Persediaan obat. Ada data obat ya di situ. Data obatnya digeneralisasi lagi jadi data obat masuk atau data obat keluar. Data obat masuk, data obat keluar itu akan mengacu ke kelas data obat pastinya, karena kan di dalam data obat akan banyak sekali atribut yang terkandung kan, kode obatnya, nama obatnya, kategori obatnya, tanggal expirednya, terus letaknya misalnya di apotek itu di mana, itu, terus stoknya berapa, terus satuannya apa, miligram dan lain-lain. Nah, data obat masuk dan data obat keluar itu kan pasti akan mengandung data obatnya kan, dan dilakukan atas transaksi. Transaksi dilakukan nih, ada nomor transaksinya, ada kode obatnya, ada kode supplier, ada tanggal transaksinya. Oh ya, nyambung ke supplier juga ya. Jadi obat itu suppliernya siapa itu juga ketahuan. Kode suppliernya, nama suppliernya, kotanya, nomor teleponnya. Itu di sistem akan terkoneksi semua. Nah, dia akan berdasarkan transaksi. Misalnya itu ada satu transaksi bisa satu atau banyak data obat. Jadi anggap aja misalnya dalam satu resep itu bisa mengandung satu data obat atau banyak data obat, ya kan? Karena ada orang kan nggak mungkin satu aja kan, tapi bisa banyak obat kan sekali nebus resep kan, sekali dapat resep gitu. Kalau di sistem seperti itu, jadi transaksi apa itu, nah satu transaksi itu bisa mengandung satu data obat saja, kan karena ada kemungkinan itu kan, nggak mungkin nol, karena nggak mungkin ada transaksi persediaan obat, pemesanan obat kalau misalnya tidak ada obat terkandung di transaksi itu. Gitu. Jadi minimal satu atau banyak. Jadi dalam satu transaksi bisa mengandung satu data obat atau banyak data obat di dalamnya. Cetak laporan juga seperti itu. Jadi obat-obat apa saja yang kalau di situ kondisinya kategorinya apa, terus tanggal expirednya kapan gitu. Itu one to many semua ya, satu ke bintang. Artinya bisa satu cetak laporan bisa mengandung satu atau banyak data obat. Begitu juga dengan satu data obat itu bisa ada di dalam satu laporan atau banyak laporan. Seperti itu. Ya. Kalau yang login itu dia di sini digambarkan tidak terkait. Bisa jadi adalah apotekernya ya. Jadi untuk kelas login atributnya cuma user sama passwordnya saja. Tapi yang di proses persediaan obat yang terjadi ya ini. Ketika ada transaksi, dia bisa membaca suppliernya siapa tuh obat itu, ya kan, dia lihat data obatnya siapa, suppliernya siapa. Terus ketika ada data obat masuk, gitu, dilakukan transaksi, terus obatnya keluar, gitu, fakturnya apa, itu akan mengacu ke data obatnya semua. Ya. Satu lagi contoh untuk kelas diagram. Ribet ya. Oke. Kita lihat lah. Ini di sekolah. Ya. Ada admin yang ngurusin sistem ini. Nah, sistem ini juga akan terkoneksi ke teacher, ke student, subject, division, class.
misalnya fakultasnya apa, terus prodi apa, kelasnya apa, nah itu diurus semua sama admin, ya. Guru, dia akan berhubungan juga dengan guru. Di situ ada hire. Ya. Satu admin bisa saja tidak meng-hire teacher, atau bisa meng-hire banyak teacher. Itu ada penegasannya ya, ada value-nya, ada keterangannya di setiap asosiasinya. Jadi admin bisa meng-hire 0 teacher atau banyak teacher. Ya. Terus misalnya dari teacher ke test paper tuh, satu teacher bisa mempersiapkan 0 test paper atau banyak test paper. Dia bisa tidak menyiapkan apa-apa kalau misalnya memang bukan dalam kondisi mau ujian gitu. Atau bisa menyiapkan banyak test paper ketika dia membuatkan ujian untuk beberapa kelas misalnya. Nah, terus dari teacher ke student. Nah, satu teacher bisa mengajar satu murid, satu student, atau banyak student. Ya kan? Kalau tidak mengajar kan tentunya 0 lah. Tapi kan kondisinya adalah mengajar ya, teach. Jadi satu teacher bisa mengajar minimalnya satu, atau banyak student dalam satu kondisi. Gitu bacanya ya. Nah, misalnya hubungan dari student ke kelas. Satu student bisa masuk ke satu kelas. Atau banyak student bisa masuk ke satu kelas yang sama. Ya. Terus dari admin ke student misalnya. Satu admin bisa nge-enroll satu student, bisa ngurusin satu ya, bisa ngurusin satu student atau banyak student. Begitu juga admin kalau ngurusin subject, division, sama kelas, si admin ini bisa ngurusin, bisa menambahkan satu kelas, bisa menambahkan banyak division, atau bisa juga tidak menambahkan banyak division, atau satu admin bisa menambahkan banyak subjek atau tidak menambahkan subjek sama sekali. Ya. Nanti ada studi kasusnya, cuma belum saya buat, nanti biar kalian bisa pelan-pelan belajar gimana caranya membuat ini. Ya. Manual dulu nggak apa-apa, tapi nanti pakai tools sih kalau bisa ya. Nanti ada beberapa visual paradigm misalnya. Tapi yang paling gampang mungkin yang paling melekat sama sehari-hari mungkin pernah pakai Microsoft Visio itu bisa dipakai untuk buat bagan seperti ini. Oke, itu tadi diagram kelas ya, kelas diagram dia yang menggambarkan hubungan antar kelas, bukan apa yang terjadi ya, tapi menggambarkan hubungan-hubungan saja antar kelas-kelas tersebut. Nah, kita lanjut ke diagram objek. Dia fungsinya buat menggambarin objek, atribut, sama hubungan antar objeknya. Ini lebih simpel ya dari kelas diagram. Lebih mudah membuatnya karena yang ditampilin ya cuma itu aja. Cuma objek apa terkoneksi ke objek apa. Cuma itu aja, cuma hubungan antar objek aja. Nah, serta menampilkan struktur model sistem dalam waktu tertentu. Misalnya, ketika orang itu melakukan pemesanan, ya, itu hanya dibuat contohnya saja. Contoh objeknya. Nah, jadi diagram objek ini berasal dari diagram kelas. Jadi benar-benar tergantung sama berkaitan erat dengan diagram kelas. Notasinya juga hampir sama. Ya, karena isinya ya
objek-objek kan masing-masing punya atribut dan mereka ngumpul menjadi kelas. Jadi sama aja, metode juga seperti itu. Metode-metode yang ada di dalam objek kan akan dikumpulkan jadi satu di dalam kelas. Nah, kalau diagram kelas nunjukin kelasnya, kumpulan dari objek-objek tadi, nah kalau diagram objek menampilkan objeknya, contoh dari kelasnya. Jadi yang diambil hanya satu objek dari kelas tersebut. Itu yang dijadikan contoh untuk menggambar diagram kelas. Jadi bukan nggak ribet kayak diagram kelas itu. Harus keseluruhannya enggak. Ini cuma satu contohnya saja untuk memperlihatkan bagaimana hubungan dari objek yang satu dengan objek yang lainnya. Jadi harus dipastikan dulu semua kelas yang sudah didefinisikan pada diagram kelas harus dipakai objeknya. Ya, kalau enggak ya percuma, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Buat apa mendefinisikan sebuah kelas, sedangkan pas sistemnya berjalan objeknya nggak pernah dipakai, jadi useless gitu. Untuk apa objek itu ada, padahal dia nggak dibutuhin di dalam sistem. Nah, itu nggak penting. Jadi, semua harus didefinisikan dulu dengan baik. Ya. Jadi, hubungan di diagram objek itu yang menggambarkan hubungan memakai dan dipakai. Jadi, ada dua objek yang dihubungkan oleh link, ada satu hubungan, nanti ada satu garis, seperti asosiasi, seperti biasa aja, pokoknya garis biasa. Jika ada objek yang dipakai oleh objek lainnya. Hanya menggambarkan hubungan antar objeknya. Ya, fungsinya apa? Dia buat deskripsiin gimana kumpulan objek-objek itu saling berhubungan. Ya, gimana hubungan-hubungan mereka tuh. Terus melakukan pengujian terhadap kelas dengan menggunakan diagram objek tertentu. Karena kan diagram objek ini contoh ya. Hanya mengambil satu contoh objek dari kelas tersebut, jadi hanya satu contoh yang diambil. Terus bagaimana hubungannya ada objek lain, jadi bisa buat muji-muji itu. Karena nggak semuanya ya, cukup satu contohnya saja. Terus mendapatkan gambaran dengan resolusi yang tinggi dari suatu sistem yang sedang dikembangkan. Ya karena tidak secara general kelasnya gitu, tapi langsung ke objeknya. Jadi bisa agak lebih dalam gambarannya, cuma tidak kompleks. Ya. Terus untuk membuat prototipe bisa, karena kan udah kelihatan nih objek-objek yang terkait, misalnya pada halaman login misalnya. Objek-objek yang terkait kan cuma username-nya, password-nya, dan tombol login kan. Nah, jadi dengan adanya gambaran seperti itu oleh diagram objek, ya udah bisa dibuat duluan prototipe-nya, nanti kayak gini akan ada kolom username, akan ada kolom password, dan ada tombol login. Kayak gitu, jadi bisa dibikin prototipe-nya. Terus pemodelan struktur data yang kompleks itu juga bisa. Jadi, dan lagi-lagi dia sebagai contoh ya, data dari kelas ini kan objek. Objek-objeknya akan terkait kemana saja, itu bisa dilihat. Intinya tidak kompleks, walaupun dia bisa besar gambarnya, tapi tidak kompleks pembacaannya. Simbolnya cuma dua. Ada kotak yang namanya objek sama linknya, udah cuma itu aja ya. Penulisannya tapi nama objek tanda titik 2, nama kelasnya. Satu kelas kan punya banyak objek ya, misalnya kayak kemarin yang dicontohkan mobil lah, ada mereknya Toyota gitu, Toyota, Honda, Suzuki misalnya. Nah, jadi ditulis aja di situ. Toyota, titik 2, nama kelasnya, mobil. Gitu. Terus atributnya apa yang terkandung di objek Toyota itu. Jadi kalau, nah objek merupakan sebuah contoh dari kelas ya. Jadi cuma contohnya aja, salah satu contoh yang diambil kelas dari kelas itu. Dicontohin lagi misalnya smartphone itu kelasnya. Nah kalau kita ngomongin merek misalnya kan ada banyak ya, Samsung misalnya, Xiaomi, Apple dan lain-lain. Nah Samsung sendiri itu adalah objek dari kelas tersebut.
Nah, kelasnya adalah smartphone. Itu aja sih sebenarnya. Nah, link ya cuma garis yang menggambarkan hubungan antar objek yang saling terkait. Nah, cuma seperti itu. Nah, ini yang tanpa link ya. Contohnya, ada perusahaan, terus number of employees. Jadi ada berapa jumlah karyawannya, pegawainya di dalam company tersebut. Nah, terdapat beberapa perusahaan mungkin di dalam kelas company tersebut. Jadi bisa ditarik ke diagram objek. Misalnya perusahaannya high A, kalau contoh ya. Nah, number of employees-nya ada 600. Terus misalnya ada lagi nih, high B misalnya. High B, tetap dia mengacu ke kelasnya company, tapi karena beda nih, number of employee-nya ya. Berarti number of employees, si high B misalnya ada 500. Terus ada lagi high C nih, objeknya high C, dia tetap mengacu ke kelas yang sama, company juga, cuma dia jumlah karyawannya ada 200 misalnya gitu. Ya. Nah, ini pakai multiplicity. Oh iya, ini dari kelas diagram ke objek diagram. Oke, kita baca kelas diagramnya dulu. Ada company, department, sama office. Di situ satu company, satu perusahaan bisa memiliki satu atau banyak departemen. Ya. Terus dari departemen ke office itu ada penegasannya ya, ada keterangannya located at. Jadi banyak departemen bisa berlokasi di satu office atau banyak office. Gitu ya bacanya. Kita baca dari atas lagi sekali lagi. Dari satu company bisa memiliki satu departemen atau banyak departemen, dan banyak departemen bisa berlokasi di satu office atau banyak office. Jadi company ini punya beberapa office. Gitu. Nah, kita contohkan satu nih, satu contoh company sama kayak tadi ada high A gitu. Nah, kan satu company bisa satu atau banyak departemen ya. Nah, di situ si high A ini, company ini punya dua departemen di situ, ada language, ada departemen bahasa, dan engineering ya, tekniknya ada dua departemen di company high A ini. Nah, itu kan terkait tuh garis-garisnya. Nah, terus di kelas diagram kan banyak departemen bisa berlokasi di satu office atau banyak office. Nah, di sini office-nya ada dua dong. Ada Gimlemon sama Gruseven office. Jadi ada dua office. Nah, bisa saja si departemen language ini berlokasi di Gimlemon, dan si departemen engineering ini ada di Gruseven. Jadi banyak departemen bisa berlokasi di satu atau banyak office. Gitu. Tergantung case-nya. Kalau di sini adalah yang dilihatkan seperti itu. Jadi si high A company ini punya dua departemen ya, di case seperti ini ada language departemen sama engineering departemen. Nah, si language departemennya lokasinya di Gimlemon, terus yang engineering lokasinya ada di Gruseven. Case-nya seperti itu di sini. Baca ya. Di sini ada asosiasi antara customer dan order. Ya. Customer bisa melakukan order. Ingat, ini objek diagram. Jadi di situ contohnya customer 1 ya. Customer 1 adalah objek dari kelas customer. Karena nanti ada banyak lagi nih. Customer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Nah, jadi itu customer 1 adalah
sebuah contoh objek dari kelas customer. Nah, atributnya apa aja? Ada customer ID, customer name, customer phone, kan ada nilainya masing-masing tuh, ada isiannya masing-masing. Nah, si customer ini bisa terkoneksi dengan order karena kan bisa melakukan pemesanan kan. Di sini ada contoh order juga. Jadi order 1 itu merupakan contoh dari kelas order. Begitu juga dengan order 2, order 3, mereka akan mengerucut ke, kalau ini kan yang belum digeneralisasi ya. Kalau digeneralisasi otomatis dia akan mengacu ke satu kelas menjadi kelas order namanya. Customer akan bisa melakukan order gitu. Nah, di dalam order, di dalam case yang ada sekarang ini, yang terkandung dalam setiap ordernya adalah order number-nya sama order amount-nya. Berapa kode ordernya sama berapa jumlah ordernya. Seperti itu sih. Cuma yang gampang-gampang aja seperti itu. Nah, semeraut dikit nih. Oke, nah. Ingat ini diagram objek, contoh dari objek adalah contoh dari satu contoh dari kelasnya. Oke, di situ ada objek login yang kelasnya login, terus ada Tono, contoh objeknya, itu kelasnya dia sebagai teller tiket. Terus ada yang namanya Reza. Reza itu contoh objek dari jadwal yang sudah ditentukan, gitu, kelas jadwal. Terus dari situ ada Deki. Deki ini contoh objek dari kelas customer. Lalu ada pemesanan. Dia bukan objek karena memang kelasnya pemesanan. Jadi hanya ditulis pemesanan. Tapi karena ini diagram objek ya tetap ditambahkan titik 2 gitu. Tapi tidak ada nama objeknya karena dia memang berupa kelas. Terus ada transaksi, contoh transaksi dari kelas transaction. Terus ada satu contoh tiket dari kelas tiket. Ya harusnya sih ini mudah aja ya. Kalau dari kaitannya kita ambil dari atas dulu deh ya. Seorang user akan melakukan login ke dalam sistem. Nah, dia akan masukin username sama password-nya. Nah, username password-nya itu kan akan menginisiasi dia sih sebenarnya siapa. Gitu. Di sini dicontohkan adalah yang login si Tono, dan dia sebagai teller tiket. Dia punya ID tellernya, dia nama tellernya, dia password tellernya apa. Oke. Dia akan ngurusin tiket sama jadwal juga. Nah, customer nih, Deki, dia akan melakukan pemesanan misalnya. Deki sebagai customer kan akan mempunyai atribut kayak ID customer, ya kan? ID-nya dia, namanya dia, alamat, nomor telepon, password akunnya, sama email, alamat email untuk akun tersebut. Nah, dia akan melakukan pemesanan misalnya. Pemesanan sendiri kan punya atribut gitu kan. ID pesannya, ID customer-nya, siapa yang pesan, terus ID jadwalnya juga nanti. Nah, otomatis setelah melakukan pemesanan kan customer akan melakukan pembayaran kan. Nah, transaction itu bisa kita lihat siapa yang melakukan pemesanan dan pembayaran, kan kelihatan dari ID customer-nya kan siapa. Kalau di sistem ya kalau udah kelihatan ID customer ya nggak perlu lihat lagi yang lain karena dari ID customer aja kan udah ketahuan siapa namanya, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa. Nah, kalau transaksinya sudah berhasil kan akan di-create tiket. Nah, tiket ini akan terkait juga dengan jadwal karena di dalam tiket kan akan terlihat sebuah jadwal kapan dia berangkatnya,
dengan apa, hari apa, jam berapa. Tuh. Si customer ini walaupun nggak Deki ya yang dicontohkan, tapi ini jadwalnya untuk Reza, ya artinya dua objek ini terkait. Customer bisa melihat jadwal atas tiket yang sudah dia pesan dan sudah dia bayar, yang diurus oleh teller tiketnya. Ya, kira-kira seperti ini sih diagram objek. Nggak terlalu ribet, dia nggak ada multiplicity-nya. Karena multiplicity-nya dari diagram ini, dari kelas diagram, dari diagram kelas. Ini cuma memperlihatkan hubungan antar objek aja. Ya, jadi tadi ada dua diagram ya, ada kelas diagram sama objek diagram. Ya. Keduanya saling terkait karena kelas kan mengandung banyak objek kan. Nah, kalau di diagram objek dia bisa seluas kelas diagramnya, tapi dengan penggambaran yang lebih simpel, dengan hanya memperlihatkan salah satu contoh dari kelas tersebut. Ya, salah satu contoh objek dari kelas tersebut. Ini pada masih ada kan orangnya? Intan, Novita, Bulan. Hari ini paling sedikit loh. Nah, nanti materinya seperti biasa. Yang kemarin udah ada ya di itu, di e-learning. Bisa kalian lihat saja. Dan ini nanti saya lihat lagi, siapa tahu ada tipe atau gimana. Kalau udah clear semuanya, akan saya upload. Oke. Masih ada waktu untuk bernafas, menghilangkan kesemerawutan pikiran kalian itu. Ribet amat itu dia bilang, ya memang. Dulu aja saya kerepotan bikinnya. Pelan-pelan itu nggak bisa dipaksain. Ya itu aslinya kalau dalam membuat sistem itu lu akan sangat besar dan banyak sekali keterkaitan antar objeknya, keterkaitan antar kelasnya. Cuma karena ini sebagai contoh-contoh saja, ya lingkupnya pun kecil. Tapi kecil pun bikin ribet ya. Gimana yang besar ya nanti. Ya buat kalian yang kemarin waktu UTS menjawab pengen jadi sistem analis, sistem designer, ini makanan kalian nanti. Oke, baik. Nanti bisa dibaca ulang lagi ya di e-learning ya. Nah, contohnya juga banyak kok bisa googling sendiri kok. Di situ ada banyak sekali contoh kelas diagram. Pelan-pelan aja dibaca, salah satunya dipahami alur-alurnya. Ya, pasti akan kebaca. Pasti akan ngerti maksudnya seperti apa. Baik, Novita, tolong yang soal endah ya dipastikan lagi. Ya, ada nggak nih Novita? Pak. Dipastikan lagi soal endah ya kalau memang dia keluar, apakah sudah bersurat ke kita atau belum? Gitu. Kalau belum, coba dihimbau untuk bersurat dulu. Iya, Pak. Nggak ngasih tahu alasannya apa? Enggak, kan saya tanya mau pindah ya gitu. Terus kata dia, enggak, pengen keluar aja, kata dia gitu. Kalau
seperti itu, berarti mungkin belum bikin surat. Ya udah, nanti diingatkan ke dia ya. Masih bisa dikontak, Kak? Masih, Pak. Oke, baik. Ya. Nanti kita tolong aja. Ini bukan atas nama kelas ya, tapi atas nama akademik ya. Iya, Pak. Kebetulan saya terkait sama hal itu juga. Oke, masih ada 5 menit buat kalian rehat ya. Buat mempersiapkan mata kuliah berikutnya. Nah, kalau gitu saya akhiri saja. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat yang sudah hadir nih. Walaupun cuma 5 orang, tapi nggak apa-apa, saya apresiasi. Terima kasih. Nah, cepat sembuh juga buat yang sakit. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.